Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali akan memberkati hari kita. Tentunya bagi mereka yang setia mengikuti program ini dan mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan taat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mengawali renungan kita pada hari ini. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan kalau kami masih dipercayakan untuk memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar apa pesan-Mu tersampaikan dengan baik. Orang-orang yang mengikuti ini diberkati oleh Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat yang khusus yang berasal daripada Tuhan sajalah. Kami sambut berkat firman Tuhan hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, semua ada masanya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk senang. Semua ada waktunya. Tetapi jangan lupa, waktu Tuhan itu tidak terselami. Oleh sebab itu yang mencari jawaban atas doa-doa atau banyak pertanyaan yang sudah dinaikkan, ingat saja bahwa waktu Tuhan just in time atau waktu yang tepat sesuai dengan schedule. Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa-doa kita. Apa yang menjadi pertanyaan dalam hidupmu di tahun ini? Kita ada di akhir dari tahun ini, di bulan yang terakhir dalam tahun ini. Mari kita flashback, kembali melihat apa yang sudah kita lakukan. Kita melakukan apa yang dapat disegani, apa yang dapat disesali. Itu kita yang jawab dalam kehidupan kita di tahun ini. Tetapi untuk menikmati mujizat-mujizat daripada Allah, dan apa yang ingin kita mau dan inginkan, yang kita sudah panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak memanjakan kita. Dia ada syarat untuk kita mendapat apa yang kita mau dan inginkan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-4 dan 5, di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kita tahu mujizat yang pertama ini yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Air menjadi anggur. Mereka melihat bahwa mujizat yang luar biasa ini terjadi. Ketika mereka berkekurangan, Ibu Yesus bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di sini, waktuku belum tiba. Dan Ibu Yesus katakan kepada orang-orang yang melayani di situ, dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Dia mengajarkan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau daripada Tuhan. Punyailah dengar-dengaran itu. Buatlah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini. Itulah yang kita lakukan. Memang ada kekhawatiran, ketakutan dalam hal ini ketika anggur itu habis. Tetapi Yesus melakukan segala perkara di luar batas kemampuan kita manusia. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, di sini berbicara tentang Lazarus dibangkitkan. Di situ Lazarus sakit. Dan dikatakan di ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Tuhan. Sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, kita tahu cerita ini bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Tetapi Marta dan Maria berseru, dan Marta tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati." Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari supaya apa? Mereka dapat belajar percaya. Ini bicara tentang iman kita kepada Tuhan. Untuk melihat mujizat yang luar biasa, dan itu indah pada waktunya, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan waktu Tuhan. Just in time, itu bisa jadi dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai kepercayaan. Belajar selalu percaya tiap hari. Iman itu harus ada hari demi hari. Kalau kita melihat cerita tentang Abraham dan Ishak di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Di sini Abraham diuji dan Tuhan melihat dia takut akan Allah. Takut akan Allah itu harus ada dalam kehidupan kita untuk kita melihat just in time itu. Waktu yang tepat dari Tuhan. Takutlah akan Allah. Sebagai manusia, kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita beraktivitas di luar sana. Bukan hanya di gereja, di luar sana, di mana kita pergi dan berada. Waktu Tuhan itu rahasia dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingin waktu Tuhan itu jadi dan indah pada saatnya, just in time, dengar-dengaran, percaya, dan takutlah terus akan Tuhan. Tuhan itu memberikan waktu bagi mereka yang memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan lupa dengan hal ini. Dia Allah yang tidak terselami. Dia Allah yang sudah mengatur segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita orang-orang yang mengandalkan, yang percaya, yang mengikuti program ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan supaya waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, tepat waktu, just in time. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat pesan-Mu bagi kami untuk menjaga hati dan pikiran ini, untuk mengatur waktu kami di dalam Tuhan, untuk menikmati waktu yang terbaik, waktu yang indah dalam Tuhan. Ada syarat yang harus kami lakukan. Mendengarkan dengan baik apa yang Engkau mau, percaya dan selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau luar biasa. Semua yang mendengarkan renungan di hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Kau meteraikan firman Allah di setiap hati pikiran kami. Kami berdoa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.